Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan hidup hingga sampai sekarang ini, memberikan kesehatan, memberikan rezeki kepada kita semua sehingga kita dapat hidup di dunia yang fana ini. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada tabi'in, kepada para ulama dari dulu hingga sekarang ini, juga kepada seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Hadirin hadirat berbahagia, sambil kita duduk beriktikaf, ayat yang kita baca pada hari ini adalah firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ayat 14 dari surat Al-Isra. Kita semua mati. Yang tidak mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mati itu, kalau manusia, dia akan berada di alam barzakh. Kemudian dia hidup di alam mahsyar. Di sana Iqra kitabak. Bacalah buku untukmu. Rupanya kita atau setiap kita mempunyai buku. Buku saya beda dengan buku orang lain. Saya menginginkan saya bisa masuk surga. Orang lain bisa masuk surga, tapi surga yang dia peroleh lebih tinggi daripada surga yang diberikan kepada saya. Itu tergantung kepada amal kebaikan yang dia kerjakan di dunia ini. Iqra kitabak. Bacalah bukumu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu menjadi hasib, penghitung apa yang kamu kerjakan. Jadi manusia itu terbagi dua. Ada manusia yang berbahagia, bukunya penuh dengan amal soleh, baik yang berhubungan dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Dia soleh sendiri, dia salat tepat waktu, dia berpuasa, dia mengeluarkan zakat, dan dia baik dengan orang lain. Bukan juga orang yang baik dengan Allah saja. Kalau orang yang baik dengan Allah saja, pahalanya makin lama makin banyak. Tapi tidak baik dengan orang manusia di sekelilingnya, itu namanya al-muflis. Orang yang akhirnya tidak punya apa-apa. Dia banyak pahala puasanya, banyak pahala zakatnya, banyak pahala naik hajinya, tapi hubungan dengan orang lain tidak baik. Dia mencerca orang, dia memaki orang, dia ingin memukul orang, macam-macam kalau hubungan dengan orang lain. Orang ini, kata Rasulullah, semua amal baiknya akan diberikan kepada orang yang dicaci itu, orang yang dicuri hartanya, orang yang dimaki, orang yang ditempeleng oleh dia, orang yang dizalimi oleh dia. Akhirnya
kebaikan yang banyak itu diberikan kepada orang lain. Akhirnya dia tidak punya apa-apa, dia dijeblos ke dalam neraka. Jadi manusia itu terbagi dua, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, sesuai dengan amalannya. Iqra kitabak, baca buku itu. Kalau ini dulu ayat ini dibacakan kepada para sahabat, susah mereka memahaminya. Kalau kita lebih mudah, karena kita sudah ada tape recorder, sudah ada macam-macam, CCTV, macam-macam. Apa yang kita kerjakan semuanya termaktub, tertulis, tinggal diputar saja. Mungkin yang ada pada hari kiamat nanti lebih hebat dari apa yang ada di CCTV kita sekarang ini, karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Jadi manusia itu umuqra'u kitabiyah, silakan baca buku kamu itu, baca. Kalau baik diperlihatkan kepada orang lain, nah ini buku saya baik sekali. Seperti anak-anak yang naik kelas pemuncak, dia kasih lihat sama orang lain, nih saya. Tapi kalau sebaliknya, kalau anak yang tidak naik kelas, banyak merah, dia sembunyiin. Jadi mereka yang bukunya baik, wujuhun yawma idzin wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Muka mereka pada hari itu berseri-seri, seperti orang yang mendapat hadiah. Dhahikah, ketawa. Mustabsyirah, gembira. Itu yang calon penghuni surga. Sementara orang penghuni neraka, wa wudi'al kitab, diserahkan kepada orang itu kitab, buku dia. Fataral mujrimina, kamu akan lihat orang-orang yang jahat, musyfiqin, sedih, mimma fihi, kena isinya itu tidak menyenangkan. Persis seperti anak-anak, merah semua. Wa yaquluna ma li hadzal kitab, mereka berkata, kenapa buku ini la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha, tidak meninggalkan sedikit pun, baik pekerjaan yang kecil maupun pekerjaan yang besar, semuanya termaktub dalam buku itu. Jadi kalau kita menempeleng orang, itu orang bisa tahu bahwa dia menempeleng, menzalimi orang lain. Tapi kalau sendirian duduk di bulan puasa, di kamarnya sendiri, jam 11 minum kopi dia sendirian, itu juga tertulis. Jangan duga itu tidak tertulis karena tidak ada yang lihat. Allah melihat. Manusia pun bisa melihat. Kalau dibuka CCTV-nya, itu kelihatan, diputar lagi. Itu kamu enggak puasa pada hari ini, tanggal ini, kamu enggak puasa. Ini buktinya. Wa wajadu ma 'amilu hadiran, mereka mendapati apa yang mereka buat itu tertulis dalam buku itu. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah tidak menzalimi siapapun dari hambanya. Bukan berarti orang hambanya itu salat, lantas ditulis hamba itu mencuri, tidak. Kalau hamba itu salat, yang tertulis dia salat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, apa saja yang diucapkan oleh manusia, ada malaikat raqib menulis yang baik, atid menulis yang jahat. Ada hadis Nabi SAW
dari Al-Hasan annahu qala Allah ya ibna Adam basatna laka sahifah, kami buka kepadamu buku, sebuah buku, wa wukila bika malakani kana ahaduhuma an yaminik, dua orang malaikat, yang satu duduk sebelah kanan, yang satu duduk sebelah kiri. Kana ahaduhuma an yaminik wal akharu an yasarik, satu di kanan, satu di kiri. Fa amma alladhi an yaminika fayahfazu hasanatik, yang malaikat sebelah kanan dia hanya menulis yang baik-baik saja. Sebenarnya yang di sebelah kiri menulis yang jahat, yang jelek-jelek saja. Fa'mal ma syi'ta, silakan kerja. Kita bebas bekerja. Saya hari ini sedang duduk di masjid. Tiba-tiba syaitan membisik, yaitu kedaimu itu sedang dibuka oleh pencuri, pergi ke sana. Gitu kan? Langsung orang itu keluar dari masjid, pergi ke kedai, tidak ada apa-apanya. Tidak ada pencuri yang mencuri. Yang penting kita jangan salat Aisyah berjamaah di sini. Itu tujuan dari syaitan tadi. Nanti buku kita akan kita lihat sendiri. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah itu menulis sejujur-jujurnya. Ini berita tentang manusia yang hidup di dunia ini. Boleh jadi nanti penghuni syurga, insya Allah kita ingin jadi penghuni syurga. Kalau salah, kita akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ayat ke-14. Kita baca ayat yang ke-15 dari surat Al-Isra. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa saja yang mendapat petunjuk, petunjuk itu beruntung untuk dirinya. Bahkan juga beruntung kepada orang lain. Kalau seorang istri mendapat suaminya yang saleh, dia hidup bahagia di rumahnya. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Sehingga salah seorang ahli agama Islam namanya Al-Ka'bi, al-ayatu dallatun ala anna al-'abda mutamakkinun minal khairi wasyarr. Kata Ka'bi, ayat itu menjadi petunjuk, menjadi dalil bahwa seorang hamba itu mungkin berbuat baik, mungkin pula berbuat jahat. Berapa banyak kita lihat orang-orang di masa muda berbuat jahat, tapi di waktu tua dia taubat. Allah menerima taubat sebelum kita meninggal. Kesempatan taubat tidak pernah tertutup bagi seorang hamba Allah. Jangan kita mengejek, dia itu menjadi penghuni neraka. Ya, kalau kita lihat kerjanya itu memang kerja penghuni neraka. Siapa tahu dia sebelum mati dia bertaubat, maka dia akan menjadi penghuni syurga. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang sesat, kesesatan itu menjadi hal yang sangat jelek untuk dirinya sendiri. Dia mencuri,
dia berzina, dia menjual sabu-sabu dan sebagainya, itu semuanya tidak baik, merugikan dia sendiri. Maka kita harus berteman dengan para ilmuwan atau tengku untuk kita tanya mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita sendiri tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik para tengku, para ulama, para ilmuwan sudah membaca Al-Quran, ini baik. Makan, minum, itu baik. Tapi kalau terlampau banyak makan, terlampau banyak minum, itu enggak baik lagi. Kulu washrabu wala tusrifu. Minum, kulu, makan, washrabu, minum, wala tusrifu. Jangan melampaui batas. Di dunia saja terbukti, kalau orang banyak minum yang manis-manis, dia akan kena penyakit diabetes. Di dunia saja sudah tahu. Jadi pekerjaan yang dilarang itu berbahaya untuk orang yang mengerjakannya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang sesat, kesesatan itu jatuh kepada orang tersebut. Kalau dia suka mencuri, maka orang akan mengawasi dia. Nyan katuk kampung don ni, nyan kai hidup kampung don jaga apa? Makon. Kenapa? Karena dia suka mencuri. Tapi kalau orang yang soleh, yang baik, waktu dia mau kawin ke kampung lain, orang kampung itu bilang, ada aja bahim kawin kampung dia mentong. Kenapa dia kawin kampung kau? Kenapa? Tidak ada lagi yang jadi imam di Menasa. Tidak ada lagi yang mengatur mic untuk khutbah dan sebagainya. Jadi orang yang baik itu disukai, orang yang jahat itu tidak disukai oleh seseorang. Sekarang ayat Al-Quran mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang mendapat petunjuk, dia dapat pahala. Orang yang sesat mendapat dosa. Dosa itu hanya untuk orang yang sesat. Pahala itu hanya untuk orang yang berbuat baik. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dia tidak menanggung dosa orang lain. Dosa orang lain nanggung. Kalau dosa pribadi dia, untuk dia sendiri. Tetapi hadirin hadirat yang berbahagia, seorang penulis tafsir menulis, wa haula hadhil qadiyah, persoalan ini tahaddatsa katsirun minal mustasyriqin. Banyak orientalis itu orang kafir yang belajar agama kita, belajar agama Islam. Dia tetap Nasrani, tetap Yahudi, tapi dia belajar Quran. Bahkan lebih pintar dia Quran dari kita. Hanya dia tidak beriman. Kita walaupun tidak pintar, tapi kita beriman. Itu kalamullah. Dia tidak. Apa dia bilang? Fawaqafu 'inda hadhihi al-ayah. Ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain. Apa bertentangannya? Coba lihat ayat 13 surat Al-Ankabut.
wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim. Mereka nanti di hari kiamat akan membawa beban berat karena pekerjaan jelek yang dia kerjakan dan beban yang dibuat oleh orang lain bersama beban dia. Jadi dia membawa dua beban. Tadi dibilang kalau orang berbuat jahat hanya untuk orang jahat saja. Tapi orang jahat ini membawa dua beban. Dua beban, yang satu beban kejahatan dia sendiri, kedua beban orang lain dia bawa juga. Kata orientalis itu, ayat ini bertentangan. Itulah, coba lihat, Al-Quran itu bukan firman Allah, karena dia bertentangan satu dengan yang lain. Ayat An-Nahl 25, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Mereka membawa beban bencana yang menyiksa dia sendiri kamilatan, penuh. Kalau dia mencuri 20 kali ditulis itu. Dia menanggung beban itu. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin. Dan beban orang yang disesatkan oleh dia juga dia menanggungnya. Kata orientalis ini bertentangan ayat ini. Penulis kitab ini mengatakan tidak bertentangan. Al-Quran itu tidak pernah bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Hanya kamu salah memahaminya. Jadi kalau kita sudah sesat, kita sesatkan orang lain, kita menanggung dosa sesat kita, dan kita menanggung sesat orang lain. Dua-dua. Sementara kalau ada orang sesat, ada orang berbuat baik, itu tidak. Orang sesat menanggung kesesatannya, orang baik menanggung kebaikannya, menikmati kebaikannya. Jadi tidak bertentangan. Kalau kita yang ilmunya seperti saya ini, kalau begitu kata orang, iya juga ya. Jadi kalau begitu kita langsung kita tanya kepada orang yang lebih tahu dari kita. Hai nyo kai pegah ayat Quran mupo antara tabuh ayat dengan ayat kiban tengku. Dan tengku ya hana laki peng nyo lumbayu peng le 200 ribu hana. Kejauh ayo. Neci dengar apa? Toh ayat pun toh ayat kedua. Jelaskan, enggak bertentangan. Jelas mengatakan wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin. Dan beban yang orang kamu sesatkan. Jadi dia sesat gara-gara kamu. Begitulah. Jadi suatu ayat dengan ayat yang lain tidak pernah bertentangan. Hanya orang kafir melepaskan diri nanti di hari akhirat, bukan sekarang, di hari akhirat. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami mendapat bapak kami menjadi satu umat. Umat apa? Yang menyembah berhala. Wa inna ala atharihim muqtadun. Maka kami ikutilah menyembah berhala itu. Jadi bukan karena kami, karena bapak kami. Itu bisa dijawab, kamu kan punya akal. Nabi Ibrahim pergi ngomong dengan patung. Hei, kamu bisa bicara enggak? Kenapa yang satu besar, yang satu kecil? Ini patung ini, kenapa begini? Apa yang satu banyak makan, yang satu lagi tidak pernah makan? Rupanya besar kecil itu tergantung kepada orang yang buat patung, bukan kepada patung. Sehingga Nabi Ibrahim menghancurkan patung yang kecil
meninggalkan patung yang besar. Mereka datang, penyembah patung datang. Kenapa yang terjadi ini? Dibilang tadi ada seseorang yang namanya Ibrahim dipanggil. Ini patung kecil ini dibunuh oleh patung besar. Gitulah ejekan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada penyembah patung. Jadi inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Itu alasan itu tidak dapat diterima lagi. Kenapa kamu korupsi? Karena orang di atas saya korupsi juga, maka saya korupsi. Nah, begitu. Tidak diterima itu di muka hakim. Tidak jadi alasan. Kalau kita buat alasan macam-macam, saya begini, saya begitu. Biasanya kalau sudah begitu, orang melepaskan diri. Hanya urusan ngelun, don puput, don na ule, don na pikiran, pakon puput, terserah. Begitulah keadaan manusia itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kata Allah, kami tidak akan mengazab suatu umat sebelum kami kirim seorang rasul. Mengatakan, ini kerjakan, ini jangan kerjakan. Kita sudah dikirim Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah wafat. Kalau begitu tidak ada lagi Nabi. Ada. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad termaktub dalam Al-Quran, termaktub dalam hadis. Al-Quran dan hadis ditafsirkan, dijelaskan oleh para ulama. Di peran ulama di sini penting, karena mereka lah yang bisa memahami apa maksud dari sebuah ayat dan apa maksud dari sebuah hadis. Nah, jadi kita tidak boleh jauh dengan ulama, dengan cendekia, dengan ilmuwan Islam. Kita tidak boleh jauh. Kita harus belajar sama mereka. Mereka sudah belajar siang malam, tidak tidur untuk mengambil kesimpulan hukum begini, begitu. Kita hanya mengikuti saja. Jadi kalau kita mengatakan itu kena orang tua saya berbuat demikian, kamu buat juga, itu enggak diterima, enggak diterima. Dan hadis Nabi, firman Allah itu jelas. Sekarang ini yang kita tidak bisa bahasa Arab sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita baca. Hadis juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukan terjemahan hadis saja, terjemahan syarah hadis. Penjelasan tentang hadis itu John sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka kita tidak boleh lengah. Kalau tidak mau baca, pergi ke tempat-tempat pengajian. Kita duduk saja, ilmu akan datang kepada kita. Ini yang diinginkan oleh agama Islam. Karena agama itu kalau tidak kita pelajari, dia akan tertinggal sehingga kita tidak bisa mengerjakan apa lagi. Membaca Al-Quran misalnya. Kalau di waktu kecil kita tidak membaca Al-Quran, di waktu besar sudah 70 tahun belajar, bacaannya itu tidak bisa lagi. Gunakanlah Al-Quran, gunakanlah hadis, gunakanlah apa dijelaskan oleh para ulama, gunakanlah akal yang ada, anugerah Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.